warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak DOS MIPA 6. Di hari Senin yang cerah ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, kabar baik. Baik Bu. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, Ibu mau ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa dulu. Baik, silakan ketua kelasnya. Siapa? Rahman Novianti ya? Silakan. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Baik, alhamdulillah berdoa sudah. Selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu anak-anak yang sudah hadir di pagi yang cerah ini untuk mengikuti pelajaran Ibu. Baik, yang pertama ada Nisa Rizka Amelia, ada Hadir Bu. Anggun Pinasti, sepertinya Anggun Pinasti gangguan sinyal ya, soalnya ada di layar. Terus ada Manda Septia Prasasti, Hadir Bu. Bersi Dian Mareta, Hadir Bu. Fitri Yanti Sanova, Hadir Bu. Dian Ambarwati, Hadir Ibu. Fazila Mutia Khairani, Hadir, Bu. Julia Dewi Lestari. Hadir Bu. Nah, ini ada ketua kelas kita, Rahman Novianti. Hadir, Bu. Iya, baik. Terus, ini ya, satu-satunya cowok di kelas kita, Muhammad Pangjisung ada? Belum bergabung Ibu. Ini Bu, izin Bu. Pak Jisungnya lagi konser. Oh iya, artis ya. Pangjisungnya artis. Oh iya, lupa. Oh, Elviani belum Ibu absen. Astagfirullahaladzim. Elviani Relianti hadir ya, hadir. Baik, sudah absen, doa sudah. Kita masuk ke pelajaran kita ya. Tahu nggak kita mau belajar apa di pertemuan hari ini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu, Ibu. Oke, kalau nggak tahu, kita lihat saja ya. Bentar, Ibu. Saya screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah Ibu. Nah, jadi kan ini Ibu berikan 3 gambar nih. Ada surat, ada tulisan ini, dan juga ini. Nah, gambar orang-orang ini. Apakah ada anak-anak yang bisa menyimpulkan dari 3 gambar ini tentang materi apa nih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Elvi Bu. Baik, Elviani, disilahkan. Oke, jadi menurut Elvi kan di sini ada gambar surat sama ada kata lowongan kerja. Terus di sebelahnya lagi ada gambar orang-orang yang kayaknya lagi ngelamar kerja, Bu. Nah, jadi menurut Elvi ini nih materi pembelajaran kita hari ini yaitu membuat surat lamaran kerja. Benar sekali ya, Fiani. Rajin membuka buku ya, sepertinya Fiani Relianti ini. Jadi tahu pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Iya, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, kenapa kita harus pelajari ini? Ya karena kan anak-anak murid nanti kan sudah kelas 12 nih. Nanti pastinya akan ada yang kuliah dan juga ada yang bekerja kan. Nah, jadi butuhlah kita harus tahu cara menyusun dan mengetahui apa sih itu surat lamaran pekerjaan. Jadi kita langsung saja ke pengertian. Materi yang pertama itu ada pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini adalah suatu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu tempat, perusahaan, ataupun lembaga. Nah, umumnya surat ini itu
memiliki bagian-bagian yang berisi dari identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan terakhir, keahlian kita, terus pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami di masa kehidupan. Nah, bagian-bagian yang Ibu sebutkan tadi itu disebut sebagai kualifikasi dari pelamar. Nah, apakah bisa memahami pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, lanjut. Kita lanjut ke isi dari surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini ada 3 isi. Yang pertama ada bagian pembuka, bagian inti, dan yang terakhir ada bagian penutup. Nah, bagian pembuka ini itu isinya itu merupakan pengantar atau pendahuluan terhadap masalah pokok dari surat yang akan kita buat. Nah, di surat ini bagian pembukanya itu harus menyatakan sangat jelas nih kalau kita sebagai pelamar itu melamar suatu pekerjaan sehingga perlu mengidentifikasi nih jenis pekerjaan apa yang kita lamar. Nah, dan harus juga dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat orang perusahaan yang akan menerima surat kita. Nah, lalu yang kedua ada bagian inti. Di bagian inti ini adalah bagian yang dimana disebutkannya lampiran-lampiran yang kita lampirkan di dalam surat itu. Nah, diisi dengan penjelasan singkat dan padat. Nah, isinya itu juga tentang kualifikasi yang telah disampaikan tadi di bagian pembuka tadi, seperti apa yang pelamar ini alami atau miliki, kayak latar belakangnya, latar belakang pendidikan, pelatihannya, pengalaman kerja, kompetensi, dan juga skill yang sesuai dengan kebutuhan yang dilamar. Lalu bagian terakhir ada bagian penutup. Bagian penutup ini berisi harapan dan juga ucapan terima kasih kita sebagai pelamar yang kita ucapkan kepada pihak perusahaan yang kita lamar sebagai pelamar pekerjaan. Nah, kalimat yang digunakan itu sederhana dan biasanya hanya terdiri dari 1 sampai 2 kalimat. Nah, selanjutnya ini di surat lamaran pekerjaan ini ada sistematikanya sendiri, yaitu ada 9. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat ini sangatlah penting ya di dalam penulisan surat ini. Karena ini tuh penting untuk mengetahui kapan dan di mana kita sebagai pelamar menulis surat lamaran pekerjaan ini, dan juga ini tuh tempat dan tanggal pembuatan surat itu biasanya diletakkan di pojok kanan atas bagian surat. Lalu yang sistematika kedua adalah lampiran dan hal. Ini tuh biasanya disisipkan sebagai lampiran. Contohnya kayak misal di surat lamaran kita tuh dilengkapi oleh data diri dan juga kualifikasi pelamar yang jumlahnya tuh ada 3 lembar. Nah, jadi kita tulis lampirannya 3 lembar. Terus halnya itu kita tulis sebagai surat lamaran pekerjaan. Contoh, lampiran titik 2 3 lembar hal kayak itu. Halnya surat lamaran pekerjaan. Nah, lalu yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat ini biasanya itu memuat penerima atau perusahaan yang kita lamar. Jadi isinya tuh alamat dari perusahaan yang kita lamar. Nah, itu tuh diletakkan biasanya di bawah di pojok kanan atas, di bawah dari tempat dan tanggal pembuatan surat ini biasanya. Nah, lalu yang keempat ada salam pembuka. Nah, bukan ada baiknya sih, harus. Jadi di surat itu harus ada salam pembuka yang sebagai pembuka dari kita sebelum masuk ke isi dari surat kita sebagai pelamar. Nah, salam pembuka ini tuh bisa ditulis dengan salam atau ucapan yang hormat, seperti kata dengan hormat. Terus di bawahnya melalui surat ini mengajukan lamaran kepada PT perusahaan SM Entertainment gitu. Nah, terus yang kelima ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini merupakan alinea utama untuk mengungkapkan pernyataan diri kita sebagai pelamar. Maksudnya itu kayak misal nih ada iklan lowongan pekerjaan yang menyantumkan permintaan untuk pelamar yang diinginkan oleh perusahaan tersebut tuh haruslah fresh graduate atau lulusan yang baru lulus kayak gitu. Nah, kita sebagai pelamar yang ngerasa kita fresh graduate itu yang mencantumkan di alinea pembuka itu kalau kita itu baru lulus dari universitas ini. Contohnya di
Misal di alinea pembuka kita tulis saya mengetahui dari iklan lowongan pekerjaan ini saya Era Fernanda sebagai ini yang sudah lulus dari Universitas Sriwijaya memiliki keahlian di sini gitu. Lalu keenam, isi sari surat. Nah, isi sari surat ini juga bagian yang sangat penting ya dari sistematika surat pelamar pekerjaan. Isi surat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identitas diri kita sebagai pelamar. Yang isinya itu bisa jadi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan juga alamat. Terus yang kedua ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini merupakan keterangan mengenai alasan apa kita sebagai pelamar itu mengirim surat ini kepada perusahaan tersebut. Nah, lalu menyatakan lampiran kita. Kalau lowongan pekerjaan ini biasanya itu akan meminta beberapa dokumen pernyataan yang meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga portofolio. Nah, setelah isi surat, kita tuh penutup. Penutup ini itu sebaiknya kita tuh sebagai pelamar pekerjaan tuh harus menunjukkan keantusiasan dalam melamar pekerjaan. Dan juga berisi harapan kita sebagai pelamar yang besar dapat diterima di perusahaan tersebut. Contohnya demikian, surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan ini. Lalu, karena tadi kan sudah kita punya salam membuka, pastilah kita ada salam menutupnya. Nah, salam penutupnya itu kan haruslah menggunakan kata-kata yang sopan juga ya, karena di awal tadi kita menggunakan kata dengan hormat, nah salam penutupnya ada baiknya kita menggunakan kata hormat saya. Nah, lalu yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Nah, hal ini tuh berfungsi sebagai informasi kita sebagai pelamar bahwa benar-benar menulis surat lamaran tersebut dan keinginan kita sendiri untuk menulis surat lamaran tersebut. Nah, contohnya itu di bawah hormat saya yang di salam penutup ini, kita tanda tangan, terus di bawah tanda tangan ada nama kita. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, lanjut ke materi yang terakhir, unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan kita di surat lamaran pekerjaan ini ada 7 ya. Yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar. Maksudnya tuh surat lamaran pekerjaan ini harus menggunakan format yang standar, kayak bisa menyesuaikan dengan surat yang resmi dan juga surat yang formal. Nah, lalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan PUEB. Nah, yang kedua ada menggunakan bahasa yang sesuai dengan PUEB. Nah, PUEB ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam menyusun surat lamaran pekerjaan itu kita harus menyesuaikan dengan ketentuan dari PUEB ini. Lalu yang ketiga ada unsur menggunakan kata yang sopan. Pastilah dalam menyusun surat lamaran pekerjaan kita harus memperhatikan kata-kata yang kita pilih haruslah sopan agar enak dibaca oleh perusahaan yang kita tuju. Lalu menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan informatif. Yang kelima ada menyampaikan maksud surat pada isi surat. Yang keenam menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Dan yang terakhir adalah susunan penulisan dan tanda baca yang tepat. Nah, setelah memahami materi tentang surat lamaran pekerjaan, di sini Ibu berikan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada Jakarta 15 Desember 2020. Ini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini sepertinya salah ya contohnya ini, karena biasanya ini harusnya di pojok kanan sini. Nah, dan yang ini adalah tempat perusahaan yang kita tuju. Lalu di sini ada perihal tadi, yaitu lamaran kerja. Lalu lampirannya hanyalah satu berkas. Nah, ini salam membukanya dengan hormat. Nah, lalu di bawahnya ini berdasarkan informasi dari surat kabar bahagia tertanggal 15 Desember 2020, PT Makmur Jaya membuka beberapa lowongan pekerjaan. Sampai ke Bapak Ibu atau Ibu pimpin ini adalah bagian pembuka. Nah, lalu yang dari berikut data diri saya ini sampai ke sini dan sampai ke surat keterangan pengalaman pekerjaan adalah bagian inti.
Nah, lalu yang besar harapan saya sampai ke terima kasih ini adalah bagian penutup. Nah, setelah menutup, kita tutup pakai salam hormat saya. Dan di sini ada nama dan tanda tangan kita. Yaitu kalau di sini namanya Beni Ada Lesmana. Baik, sampai sini materi kita. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau mau bertanya boleh ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas ya. Ibu akan berikan tugas. Kalian akan Ibu bagi 2 kelompok ya nanti. Ibu kirimkan pembagian kelompoknya di grup kelas kita sebentar ya. Apakah muncul LKPD yang Ibu share screen? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, jadi bisa lihat ya, ini ada LKPD-nya. Jadi tugasnya itu kalian ada 3 soal yang harus kalian jawab. Nah, di sini ada surat. Nah, lalu di sini kalian tentukan sistematika dan bagian isi surat lamaran tersebut. Ini kan misal tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, dari surat itu yang mana bagian tempat dan tanggal pembuatan surat diketik di sini. Nah, lalu nomor 2 ini identifikasi bagian isi surat lamaran. Lalu yang ketiga, kita tentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaannya ya. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Nanti setelah itu Ibu ingin kalian menampilkan, tidak perlu menampilkan, hanya Ibu panggil saya nanti perwakilan kelompok untuk menjawabnya ya. Ibu tunggu 10 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baik, sudah selesai ya. Baik, kepada kelompok 1, Ibu mau Julia Dwi Lestari ya untuk menjawab nomor 1. Untuk yang pertama, itu pertanyaannya, tentukan sistematika dan bagian isi surat lamaran tersebut. Yang pertama, itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat, di mana isi dari surat lamaran tersebut adalah Palembang 2 Juli 2021. Yang kedua, itu ada lampiran dan hal, di mana isi surat lamaran tersebut lampirannya itu ada 1 berkas dan halnya itu adalah surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, itu adalah alamat surat, di mana isi dari surat lamaran pekerjaan tersebut ditujukan kepada PT Bukit Asam Tanjung Enim. Yang keempat, itu ada salam pembuka, di mana isinya itu dengan mengatakan dengan format. Yang kelima, itu ada alinea pembuka, di mana isi surat dari lamaran pekerjaan tersebut adalah yang bertanda tangan di bawah ini. Untuk isinya, yang pertama itu ada di bagian nama, yaitu Aisyah Zahida dengan tempat atau tanggal lahir, yaitu Palembang 31 Januari 1993, di mana alamatnya itu ada Jalan Seroja 999, RT 17, RW 07 Palembang. Dengan pendidikan terakhir yaitu Serata 1, jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Dengan ini mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Sudah ya, Julia Lestari, bagus sekali jawabannya benar. Bagaimana? Apakah kelompok lain juga ada yang jawaban yang lain? Sepertinya tidak ada ya, karena jawaban Juli tadi sudah benar. Oke, kita langsung lanjut saja ke nomor 2. Coba yang bagian kita jawab argumentasinya saja ya, mengingat waktu kita sudah mau habis. Coba Fazila Mutia Khairani, apakah bisa menjawab bagian argumentasi? Jadi Bu, untuk yang tesis ini dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Aisyah Zahida, tempat atau tanggal lahir Palembang 31 Januari 1993. Alamat Jalan Seroja 999 RT 17 RW 07 Palembang. Pendidikan terakhir Strata 1 jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Terus dengan ini mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sesuai kualifikasi pendidikan saya. Nah,
Untuk yang argumentasi sebagai bahan pertimbangan, Bapak bersama surat ini saya melampirkan 1 fotokopi ijazah terakhir SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, fotokopi sertifikat latihan bahasa Inggris, dan 4 fotokopi sertifikat pelatihan komputer. Benar ya, pintar sekali anak-anak ibu ini. Baik, lanjut ke nomor terakhir, yang ketiga. Ibu mau Fiani ya dari kelompok 2. Ayo, silakan jawab saja unsur kebahasaan nomor 1 dan 2 saja. Oke, baik Ibu, untuk unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ini yang nomor 1 itu yang menggunakan bahasa baku dan gaya bahasa formal. Nah, yang keduanya itu menggunakan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Baik, itu saja Ibu. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2. Bagus semua jawabannya dan benar. Baik, mengingat jam ibu ini pelajaran kita hari ini sudah mau habis ya, sudah lewat 1 jam 50 menit. Jadi kita langsung saja mau kita akhiri. Baik. Nah, sebelum itu ibu mau menginformasikan bahwa nanti akan ibu kirimkan link kuis yang berjumlah 10 soal yang akan kalian harus jawab ya. Deadline-nya nanti sampai jam 4 ibu tunggu. Lewat situ ibu tutup linknya ya. Dengar tidak anak-anak? Baik, Bu. Ya, Nah. Bu. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan mulai. Kalau tadi kan kita hanya memahami materi, mulai minggu depan kita menyusun surat lamaran pekerjaannya ya. Baik. Sebelumnya kepada ketua kelasnya boleh ditutup dengan doa. Oke, teman-teman. Beranaklah pembelajaran kita pada hari ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, amin. Semoga pelajaran yang Ibu berikan hari ini dapat anak-anak terima semuanya dan bermanfaat ya. Baik, Ibu akhiri dan semoga teman-teman anak-anak masih semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya dan juga memahami dengan baik mengenai materi surat lamaran pekerjaan hari ini yang dimana penting untuk kita, untuk anak-anak semua di kehidupan berikutnya. Baik, Ibu akhiri ya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata atau bagaimana. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Makasih, Bu.